Kejadian ini terjadi di tahun 2015 yang lalu. Tepatnya sekitar awal tahun 2015. Di mana aku dan teman-teman tengah berburu batu akik. Karena memang saat itu batu akik tengah ramai diperbincangkan. Apalagi jenis batu akik yang berhodam atau yang ada penunggunya. Mulai dari batu akik merah delima, kol buntet, galih kelor, dan sebagainya. Karena penasaran dengan teknik dan cara menarik benda pusaka yang biasanya berbentuk batu akik itu, aku akhirnya coba ikut oleh salah satu temanku. Namanya Waryanto. Konon dia bisa melakukan hal-hal itu, menarik benda pusaka dan lain sebagainya. Akhirnya aku beranikan diri untuk mengikuti perjalanan malam mengambil benda pusaka di sebuah pemakaman umum tak jauh dari rumah temanku itu. Seingatku waktu itu adalah malam Jumat Kliwon. Karena memang syarat penarikan benda pusaka yang paling tepat menurut temanku itu adalah malam Jumat Kliwon. Sampailah kami di pemakaman umum itu. Temanku mulai melakukan ritual-ritual. Waktu itu aku sangat terkagum-kagum dengan kemampuan Waryanto temanku itu. Pasalnya, dia itu sebenarnya sosok yang pendiam. Tapi ternyata dia punya kemampuan yang tak banyak dikuasai orang lain. Tiba-tiba saja Waryanto meloncat ke salah satu pohon yang aku lihat sih itu adalah pohon beringin. Dan tiba-tiba saja dari genggaman Waryanto tangannya mengeluarkan sesuatu dan dia menunjukkan kepadaku. Sukses. Aku dan Waryanto tersenyum lebar ketika aku lihat di genggaman Waryanto, dia berhasil menarik sebuah benda pusaka berbentuk keris semar mesem dan juga sebuah batu merah delima yang memang terkenal sangat menakjubkan. Singkatnya, setelah puas dengan perburuan malam itu, kami kembali ke rumah Waryanto sekitar jam 10 malam. Lalu kami mengambil sebuah mangkok yang diisi air dan kami masukkan keris semar mesem itu dan juga batu merah delima ke dalam mangkok yang diisi air itu. Kami lalu mengobrol sambil mengopi, seolah malam itu tak ingin kami lewatkan dengan tidur.
Waryanto bercerita, mungkin saja di dalam benda pusaka itu yang baru saja kita ambil mempunyai sosok yang kuat dan bisa melindungi. Percaya tidak percaya sih, tapi kami pun lanjut dalam obrolan seru hingga tidak terasa kami mulai mengantuk. Lalu kita pun bersiap untuk tidur dan mulai terlelap beralaskan sebuah tikar dan juga berselimut sarung. Kami pun tertidur. Hingga tidak terasa aku terbangun. Kira-kira saat itu jam 2 pagi. Aku terbangun karena aku mendengar ada suara seperti suara apa sih? Aku bangkit sedikit, mengucek mataku dan kulihat mangkok yang berisi keris dan batu akik di dalamnya itu terlihat bergetar dan menimbulkan bunyi gesekan dalam mangkok itu. Ya, seakan bergerak-gerak di atas meja itu tanpa ada yang menggerakkan. Mangkok itu bergerak dengan sendirinya dan cukup kencang. Refleks bulu kuduku berdiri merinding. Terlebih aku hanya terbangun sendiri. Waryanto masih terlihat lelap tertidur. Karena takut, aku putuskan untuk tidur dan membenarkan sarungku untuk menyelimutiku dan berusaha untuk tidak memperdulikan suara itu. Hingga suara mangkok itu pun tidak terdengar lagi. Aku mulai kembali menutup mataku dan kembali mulai terlelap entah untuk berapa lama. Hingga aku merasakan sesuatu di sekitar pergelangan kakiku. Ini seperti jari. Ya, ada jari jemari yang memegang sekitaran pergelangan kakiku. Ya, jelas sekali aku merasakan seperti ada tangan yang menggerayangi kaki kananku. Awalnya aku beranggapan itu ulah jayal dari Waryanto yang iseng menakutiku. Sambil menendang aku pun berkata, "Tok, nggak usah jayal lah. Malam nih tidur," kataku. Genggaman tangannya pun hilang ketika aku menendangnya. Aku kembali menarik sarungku dan mencoba lagi untuk tertidur. Hingga
perasaan tidak enak mulai muncul lagi. Ketika kejadian itu terulang lagi. Kali ini giliran kepalaku yang terasa ada sesuatu yang mengusapnya. Sontak seketika bulu kuduku berdiri, merinding. Rambutku seperti diusap-usap oleh tangan seseorang. Keringat dingin mulai keluar dari sekujur tubuhku. Perlahan aku membuka mataku. Kulihat temanku Waryanto ada di sebelahku. Jelas sekali berarti itu bukan tangan Waryanto. Tangan itu masih mengelus-elus kepalaku. Aku berusaha membangunkan Waryanto. Tok, bangun Tok. Hei, bangun. Namun Waryanto tidak bergeming sedikit pun mendengar bisikanku. Hingga tiba-tiba jari-jari tangan yang ada di kepalaku itu secara tiba-tiba menjambaku dan menarikku hingga aku bergeser cukup jauh. Aku berontak. Aku pegang tangan itu dan kulemparkan. Dan astaga, yang kulihat saat itu benar-benar di luar akal sehatku. Di depanku itu terlihat sebuah tangan. Ya, sebuah tangan buntung. Tangan itu perlahan bergerak dengan jari-jarinya dan tangan buntung itu mulai merayap dan menggerayangi seluruh tubuhku di dalam sarung yang kukenakan itu, seakan berusaha untuk mencekikku. Aku meronta-ronta sekuat tenaga. Tangan buntung itu terus saja menarik-narik bajuku dan menggenggam-genggam hingga sampai mencakar-cakar tubuhku. Aku menjerit ketakutan hingga membangunkan Waryanto temanku dari tidurnya. Ketika Waryanto bangun, sosok tangan buntung itu sudah hilang. Aku langsung menceritakan kejadian yang aku alami. Kemudian Waryanto mengambil air wudhu dan Komat Kamis membaca doa untuk memagari tubuhku. Sekaligus benda pusaka itu, keris semar mesem dan batu akik merah delima yang tadi kami dapatkan. Menurut Waryanto, hantu tangan buntung itu merupakan perwujudan si empu pusaka yang telah kami ambil. Ia berusaha ingin mengambil kembali benda-benda miliknya yang kami ambil dengan paksa. Akhirnya, hingga azan subuh, sosok hantu tangan buntung itu tidak lagi muncul atau menampakkan dirinya padaku. Namun jelas sekali yang aku alami itu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bahwa sosok makhluk halus ternyata tidak saja harus berupa kuntilanak, pocong, atau sosok-sosok lain. Namun, mereka bisa menjelma menjadi apapun. Termasuk menjadi bagian tangan yang bisa merayap, berjalan, mengetuk, bahkan bisa saja tiba-tiba ada di dalam selimut kita.
berusaha melukai kita dan mengingatkan kita bahwa kita telah mengambil sesuatu yang membuat dia terganggu dan mengusiknya, sehingga dia membalasnya. Aku percaya itu.